ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan latihan soal tentang sudut yang berelasi. Sebelumnya kita bahas sudah tentang sudut berelasi. Sekarang kita akan mencoba melatih pada soal-soal yang berkaitan dengan sudut berelasi. Sama seperti tujuan sebelumnya, diharapkan setelah melalui video pembelajaran ini, kalian nanti bisa menentukan sudut yang berelasi pada kuadran 1, 2, 3, maupun 4. Ingat ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang rumus-rumus ini. Pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kasus berikut ini yang diminta adalah bentuk yang paling sederhana. Di sana ada cot 150. COT di sini itu sama dengan kotan. Sama dengan CTG, ada yang menulisnya ini. Jadi semua ini sama. Nah, sekarang yang diminta adalah kotan daripada 150. Ingat, 150 terletak pada kuadran berapa? Kuadran 2 ya. Karena kotangan terletak pada kuadran 2, maka kita bisa menggunakan 180 derajat min atau 90 derajat plus. Di sini Bu Ain akan menggunakan 180 derajat min saja. Kenapa? Karena 180 derajat min itu tanpa merubah nama, biar kita tidak bingung. 180 derajat dikurangi berapa biar ada 150? Berarti di sini dikurangkan dengan 30 derajat. Maka kotangan daripada 150 derajat sama artinya dengan kotangan daripada 30 derajat. Hati-hati, selain menentukan 30 derajat ini, kita juga menentukan nilai plus minusnya. Karena kotangan adalah di kuadran 2, sedangkan kuadran 2 siapa yang bernilai positif? Ingat, semua sindikat tangan kosong. Maka pada kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin. Karena kotangan adalah sama artinya dengan tangan, maka bernilai negatif. Di sini maka min kotangan 30 derajat. Setelah itu kita ketahui bahwa kotangan adalah 1 per tangan, maka kita bisa tuliskan 1 per tan 30 derajat di sini. Ada minnya ya. Nah, sekarang kita tentukan 30 derajat adalah sudut istimewa. Ingatkah kalian? Tan 30 derajat berapa? 1 per 3 akar 3 ya. Maka kita bisa tuliskan di sini 1 per 3 akar 3. Bentuk ini masih belum sederhana. Biar sederhana kita balik. Penulisannya bisa seperti ini. Akar 3 per 3. Per diperkan lagi bisa kita balik menjadi 3 per akar 3. Karena di bawah ini masih bentuknya ada akar, maka kita rasionalkan. Kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Menjadi berapa? Min 3 akar 3 di sini per akar 3 kali akar 3 adalah 3. Kita sederhanakan menjadi min akar 3. Ini adalah nilai daripada kotangan untuk 150 derajat. Selanjutnya, kita akan mencari nilai daripada cos 120 derajat. Cos 120 derajat. Cos 120 derajat, 120 derajat terletak di kuadran berapa? Kuadran 2 ya. Maka kita bisa menggunakan juga 180 derajat min atau 90 derajat plus. Nah, di sini Bu Ain pakai yang 180 derajat min. 180 derajat min biar menjadi 120 di sini berapa? Berarti kita kurangkan 60 ya. 180 dikurangkan dengan 60 di sini akan menghasilkan 120. Maka di sini
menjadi sekos 60 derajat. Ingat, karena cos di sini sedangkan pada kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin. Maka karena cos di sini, maka ini adalah min cos 60 derajat. Berapa cos 60 derajat? Ini sudut istimewa ya. Sudut istimewa untuk cos 60 derajat yaitu setengah. Maka di sini adalah nilainya adalah min setengah. Ingat, kemarin kita sudah berbicara tentang sudut istimewa. Berikutnya, jika diberikan kasus seperti ini. Jika kalian mendapatkan kasus seperti ini, arahnya adalah ke sudut-sudut yang paling kecil. Maka yang kita ubah adalah sekan 140, tan 130, serta yang sin 70 derajat. Jadi sudut-sudut yang paling kecil ini yang kita ambil. Coba kita uraikan. Sekan 140 derajat itu sama dengan sekan dari kuadran 2 ya. Kita boleh menggunakan 180 atau 90, 180 min atau 90 plus. Tergantung dari sudut mana yang mau kita dapatkan. Kita mau mendapatkan 40, 20, 50, maka kita cari yang mana. Kalau Boyan ambil di sini 180 derajat, maka akan mendapatkan 40 ya. Karena kalau dikurangkan 40 derajat di sini, dia akan menghasilkan 140. Nilainya, sekarang kita uraikan. Sekan di sini berarti sek, karena tidak ada perubahan nama, tetap sek 40 derajat. Ingat, sekan itu kebalikannya siapa? Sekan itu kebalikan daripada 1 per kosekan. Maka kita mengikuti aturan daripada kosekan. Karena di sini di kuadran 2, maka nilainya positif atau negatif. Kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin, sindikat. Maka sekan di sini bernilai negatif. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai daripada sekan 140, kita cari tan 130 derajat. Sama halnya dengan yang tadi, maka kita ambil di sini menghasilkan, kita arahkan mungkin 50 ya di sini, maka pakai yang min. Harus pakai yang min. Kenapa? Biar menghasilkan 50 derajat. Ini pun sama. Kenapa pakai 180 min? Karena biar menghasilkan 40 derajat. Jadi kalau pakai 90 derajat, 90 hanya menghasilkan 40 ya. Maka arahnya kita biar menghasilkan sudut yang kita inginkan. Maka di sini dikurangkan 50 derajat menghasilkan 130. Maka ini nilainya adalah tan 50 derajat. Ingat, di sini kuadran 2. Kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin. Maka tannya di sini adalah negatif. Selanjutnya, kita cari untuk yang 70. Kita cari untuk yang 70. Kalau 70 berapa ya? Untuk sin 70 derajat. Maka di sini sin 70 derajat itu terletak pada sudut kuadran 1. Maka kita hanya boleh menggunakan 90 min. Biar menjadi 70, maka dia harus dikurangi dengan 20. Ingat, kalau 90 dia berubah nama menjadi cos 20 derajat. Karena pada kuadran 1, yaitu yang bernilai positif adalah semua, maka di sini pun bernilai positif. Sekarang kita ganti dari masing-masingnya. Kita dapatkan bahwa sin 70 kita ganti dengan cos 20 derajat. Sekan 140 kita ganti dengan min sekan 40 derajat. Tan 50 tetap ya.
Per di sini cos 20 juga tetap. Sekan 40 tetap. Kemudian tan 130 adalah min tan 50. Kita ganti min tan 50 derajat. Tinggal kita sederhanakan. Ini habis, ini juga habis, ini juga habis. Tinggal min 1 per min 1 sama dengan 1. Maka kasus ini bernilai bentuk sederhananya adalah 1. Mudah ya? Berikutnya, arahnya berarti kalau 30 derajat di sini, ini sudah sudut istimewa. 45 derajat juga merupakan sudut istimewa. Maka ya siapa yang harus kita ubah atau kita cari sudut relasinya? Benar, sin 135 derajat. Kita cari, yaitu sin kuadran 2 ya, berarti 180 derajat dikurangkan 45 derajat, dia menghasilkan 135. Di sini menjadi sin 45 derajat. Kuadran 2, maka yang bernilai positif siapa? Betul, kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin. Maka karena di sini sin, maka tetap di sini adalah positif. Selanjutnya, cos 135 derajat. Kalau kita sudah tahu di sini relasinya 45 derajat, kita tinggal nulis cos 45 derajat. Tapi hati-hati, karena pada kuadran 2, cosnya bernilai negatif. Maka di sini adalah min cos 45 derajat. Sekarang kita ingat-ingat, cos 30 derajat itu sudut istimewanya berapa? Kita ganti dengan nilai masing-masing sudut. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Betul ya? Baru kita kuadratkan. Min sin 135 adalah sin 45. Berarti min sin 45 berapa? Setengah akar 2. Kita kuadratkan. Kemudian plus 8, sin 45 lagi, setengah akar 2, kali cos 135 adalah min cos 45. Berarti di sini min setengah akar 2. Harus ingat tentang sudut istimewa, baru bisa mengerjakannya. Kita kuadratkan menjadi 1/4 kali 3, min 1/4 kali 2 plus di sini min ya, di sini perkaliannya semua di sini min 8 kali 2/4. Tidak perlu kita sederhanakan biar semua penyebutnya sama. Di sini bisa kita tulis 3/4 dikurangkan dengan 2/4. Ini plus kalikan min menjadi min 16/4. Menjadi berapa? Min 15/4 atau sama dengan min 33/4. Ini adalah nilai daripada kasus yang diberikan. Berikutnya, ada suatu cos A, di mana cos A-nya adalah min 1/3. Kenapa dia min? Karena ternyata dia ada di kuadran 2. Ingat tadi, kalau kuadran 2, siapa yang positif? Sin. Sinnya yang harus positif. Maka karena yang diminta adalah sin, maka kita harus jawaban kita adalah yang positif. Lalu bagaimana mendapatkan nilai sin daripada A? Ingat bahwa pada trigonometri itu berkaitan dengan apa? Pada perbandingannya, yaitu berkaitan dengan segitiga, siku. Maka kita kalau ini kita misalkan adalah A, yang disebut cos itu apa kemarin? Sami, berarti samping bagi miring.
Maka di sini yang jadi sampingnya adalah 1, miringnya adalah 3. Kemana nilai negatifnya? Nilai negatifnya tidak perlu kita tuliskan, karena dia sebagai tanda bentuk bahwa dia berada di kuadran 2, biar kita tidak bingung. Maka cukup angkanya saja yang kita ambil. Pada sudut segitiga siku-siku di sini, maka kita menggunakan apa? Pitagoras. Mencari garis yang lain berarti 3 kuadrat dikurangkan dengan 1 kuadrat di akar. Ingat rumus Pitagoras. Maka di sini menjadi akar 8. Karena yang diminta adalah sin A, dan sin A itu siapa? Demi depan miring. Depannya adalah akar 8. Di sini miringnya adalah 3. Kita buat sederhana, akar 8 itu adalah 2 akar 2 per 3. Maka sin A adalah 2 per 3 akar 2. Kita bisa tuliskan juga dalam bentuk seperti ini. Selanjutnya, kita mencari nilai daripada sin 240 dan cos 315. Nah, kita lihat kalau sin 240 itu terletak di kuadran berapa? Kuadran 3. Maka pada kuadran 3 kita bisa menggunakan 180 plus atau 270 min. Lagi-lagi Bu Ain akan menggunakan yang 180 saja. Kenapa? Agar tidak merubah nama. Biar menjadi 240, 180 ini kita tambah berapa? Kita tambah dengan 60 derajat. Maka di sini menjadi sin 60. Ingat, masih belum selesai. Karena 240 terletak pada kuadran 3, siapa yang bernilai positif pada kuadran 3? Semua sindikat tangan. Berarti tannya yang bernilai positif, maka sinnya di sini bernilai negatif. Maka nilai sin 240 derajat itu berelasi dengan min sin 60 derajat. Sekarang kita akan cari nilai daripada cos 315. Cos 315 di sini terletak pada kuadran berapa? Kuadran 4. Maka boleh pakai 270 plus atau 360 min. Bu Ain pakai yang 360 min. Alasannya sama, tidak merubah nama. 360 min berarti kita kurangkan dengan 45 derajat biar menghasilkan 315. Maka di sini sama dengan cos 45 derajat. Ingat bahwa pada 315 terletak pada kuadran 4, siapa yang bernilai positif? Cos ya, maka cos di sini tetap, maka nilainya juga positif. Sekarang kita masukkan pada nilainya masing-masing. Tetap kita harus ingat tentang sudut istimewa. Karena sin 240 derajat itu relasinya dengan min sin 60. Sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3. Maka di sini adalah min setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Tinggal kita masukkan nilainya, kita ganti. Sin 240 menjadi min setengah akar 3. Cos 315 adalah setengah akar 2. Nah, boleh kalian langsung menjawab seperti ini atau kalian menyederhanakan bentuknya menjadi min akar 3 plus akar 2. Setengahnya keluar ya. Atau boleh juga dalam bentuk akar 2 min akar 3. Sama saja. Berikutnya diketahui tan 25 sama dengan P.
ditanya nilai daripada ini. Arahnya berarti kemana? Arahnya semuanya mengarah ke tan 25 derajat. Maka di sini kita boleh menggunakan 90 plus, 90 berapa? 180 min, 180 plus, 270 min, atau 270 plus, tergantung dari kebutuhan kita untuk memunculkan sudutnya yaitu 25 derajat. Sekarang kita cari masing-masingnya. Di sini ada tan 205 derajat. 205 derajat ini terletak pada kuadran 3. Boleh pakai 180 derajat, boleh pakai 270. Asalkan mengarah ke 25. Maka sebaiknya kita menggunakan berapa? 180 plus 25. Karena di sini akan menghasilkan 205. Pakai yang 180 plus. Kuadran 3 di sini. Siapa yang bernilai positif? Betul, tan ya, maka dia tetap. Namanya juga tetap karena pakai 180 plus. Di sini adalah tan 25. Selanjutnya, kita akan mencari untuk tan 115. Tan 115 derajat itu terletak pada kuadran 2. Kalau kuadran 2 kita pakai 180 min, menghasilkan 25 tidak? Tidak ya? Maka kita coba pakai 90 derajat. Kalau 90 derajat, bisa menghasilkan di sini harus ditambah 25 biar 115. Maka muncul 25 di sini. Maka di sini tan berubah namanya menjadi kotan. Ingat bahwa 115 terletak di kuadran 2. Kuadran 2 tannya bernilai positif atau negatif? Negatif ya, maka di sini min kotan 25 derajat. Selanjutnya, kita mencari tan 245 derajat. Munculkan lagi 25 derajatnya. Biar muncul 25 derajat, kita pakai yang 270 min. Biar kalau dikurangkan ini menghasilkan 245. Dan yang kita kurangkan munculkan 25-nya. Karena 270, maka berubah nama menjadi kotan. Kotan 25. Tan 245 ini terletak di kuadran 3. Kuadran 3 bernilai positif atau negatif untuk tannya? Positif ya, maka dia tetap nilainya adalah kotan 25 derajat. Selanjutnya, kita cari untuk 335. Tan 335 derajat, pakai apa? Biar muncul 25. Pakai 360 min ya. Dikurangkan 25, dia menghasilkan 35. Betul kan? Nah, sekarang tidak perlu berubah nama karena kita pakai yang 360. Tapi ingat, 335 di kuadran 4. Karena kuadran 4 nilainya di sini harus negatif. Karena kuadran 4 yang positif adalah cos. Nah, kita sudah mendapatkan nilai masing-masingnya. Sekarang kita tinggal ganti bahwa kita ketahui untuk nilai tan 25 adalah P. Maka di sini tan 25 bisa kita ganti P. Ingat, kotan ini adalah 1 per tan. Berarti kita bisa tuliskan 1 per tan 25 derajat, ini min, menjadi min 1 per P. Di sini juga ya, menjadi 1 per P, sedangkan ini menjadi min P. Kita tinggal masukkan nilainya.
Di sini nilainya menjadi berapa? Tan 205 adalah P dikurangkan dengan min 1 per P. Berarti min ketemu min menjadi 1 per P di sini. Plus ya. Per 245 adalah 1 per P. Min P. Nah, kita sederhanakan di sini. Kita kalikan, biasanya kalian mengalikan seperti ini ya. Pada pecahan menjadi P kuadrat plus berapa? Plus 1 per P diperlagi dengan 1 min P kuadrat per P. Ingat kalau pecahan, per diperkan lagi diapakan? Betul, dibalik. Maka kita akan balik nilainya menjadi di sini, poin tuliskan P kuadrat plus 1 per P dikali P per 1 min P kuadrat. Coret ya, maka menjadi bentuknya P kuadrat plus 1 per 1 min P kuadrat. Ini adalah nilainya. Selanjutnya, sekarang kita berbicara di kuadran 3, di mana ada tan A sama dengan 2 per 3, dan dia ini ada di kuadran 3. Kuadran 3 yang bernilai positif siapa? Tan ya. Karena bernilai positif di sini, maka tannya ini kelihatan positifnya. Maka untuk cos dan sin nanti yang diminta harus bernilai yang negatif. Ingat bahwa untuk menentukan sin cosnya kita pakai bantuan pada segitiga siku. Katakanlah di sini A. Kalau tan perbandingannya siapa? Betul, desa, depan, samping. Berarti depannya sudut adalah 2, sampingnya sudut adalah 3. Sekarang, untuk mencari nilai miringnya pakai Pitagoras. Pitagorasnya berapa? 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat karena sisi miring. Jadi ditambah ya. Jadi akar 9 ditambah 4 sama dengan akar 13. Di sana adalah akar 13. Nah, selanjutnya kita cari masing-masingnya bahwa cos A. Cos A adalah sami, berarti samping bagi miring. 3 per akar 13. Ingat, yang karena dia di kuadran 3, maka nilai cosnya harus negatif. Kemudian sin A. Sin A-nya adalah demi, depan miring. Depannya adalah 2. 2 per akar 13. Sin-nya juga harus min, karena dia di kuadran 3. Sekarang kita masukkan pada kasus yang diberikan. Cos A berarti min 3 per akar 13 plus sin A-nya adalah min 2 per akar 13 per 3 kali min 2 per akar 13 min cos A-nya adalah min 3 per akar 13. Nah, kita selesaikan di sini menjadi min 3 per akar 13. Akar 13 ya. Akar 13. Min lagi. 6 kalikan min 2. Berarti min 12 per akar 13. Penyebutnya min 6 per akar 13. Min kalikan min jadinya plus 3 per akar 13. Penyebutnya sudah sama, jadi lebih mudah kita menyelesaikannya. Di sini menjadi berapa? Min 15 per akar 13 per min 3 per akar 13. Tinggal min 6 ditambah 3 gitu ya. Yang ini min 13
dikurangkan 12 menjadi min 15. Diperkan lagi tinggal kita balik. Kalau kita balik menjadi berapa? Min 15 per akar 13. Kita balik akar 13 per min 3. Kita sederhanakan, tinggal min 15 bagi min 3 sama dengan 5. Jadi, di sini nilainya adalah 5. Selanjutnya, kalau ada bentuk untuk pi seperti ini, kemarin kita sudah bahas, maka lebih mudah jika kalian susah membuat dalam bentuk pi, kita ubah dulu nih sudutnya ini menjadi sudut dalam bentuk derajat. Ingatkah bagaimana cara kita mengubah nilai pi radian menjadi derajat? Betul, kita kalikan dengan 180 derajat. Berapa di sini? Kita sederhanakan 30 ya, menjadi 330 derajat. Maka cos 11 per 6 pi di sini yang dimaksud adalah cos 330 derajat. Maka kita cari nilainya, kita pakai 360 derajat min, karena di kuadran 4. Biar menghasilkan 330, kita kurangkan berapa? 30 ya. Maka nilainya sama dengan cos 30 derajat. Pada kuadran 4 di sini, siapa yang bernilai positif? Betul, cos yang bernilai positif. Maka di sini nilainya juga positif. Maka cos 330 itu berelasi dengan cos 30 derajat, yaitu memiliki nilai setengah akar 3. Mudah ya? Tetaplah berusaha, karena usaha tidak akan pernah bernilai 0. Sampai jumpa.